Kegiatan sekolah selama pandemi, mau tidak mau, suka tidak suka, harus dilakukan dari rumah masing-masing. Berbagai permasalahan mulai muncul, mulai dari bosan, tidak bisa belajar langsung dengan gurunya, kurang sumber belajar, bahkan sudah punya sumber belajar pun kita kebingungan cara menggunakannya. Jadi, stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello there, it's me Agus Gunawan. Welcome to my YouTube channel. Apa kabar semuanya, khususnya kalian yang saat ini sedang belajar di tingkat SLTA, SMA, SMK, MA atau sederajat ya. Seperti yang saya ungkapkan di awal tadi opening, di video saya kali ini saya akan coba jelasin ke kalian gimana caranya belajar mandiri di rumah menggunakan buku paket yang kalian miliki. Karena walau bagaimanapun, sejauh pengalaman saya, yang namanya sekolah itu ada beberapa hal penting atau faktor-faktor pendukung penting yang harus dipenuhi agar hasil belajarnya pun maksimal. Di antaranya adalah sumber belajar dan juga tentunya gurunya. Dalam kasus seperti ini, COVID seperti ini, pandemi seperti ini, kita harus belajar di rumah dan hanya dimodali dengan sumber belajar tanpa ada guru atau mentor yang mengajari kalian caranya bagaimana belajar menggunakan buku paket yang kalian miliki. Kayaknya ada yang kurang, ada yang beda, dan mungkin gak bakalan maksimal. Jadi di video ini saya akan mencoba semaksimal mungkin menjadi guru kalian, ngasih tahu kalian gimana caranya belajar efektif menggunakan buku paket. Nah, biar lebih jelas akan saya coba jelaskan di meja belajar. Jadi kita langsung ke meja belajar. Ciao. Jeng 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 jeng. Nah, sekarang kita sudah ada di meja belajar, tapi mungkin suaranya agak sedikit berisik karena kondisi pas saya rekaman lagi hujan di luar sana ya. But don't worry, I believe that you can still hear my beautiful voice. Alah ya, maaf bercanda. Oke, nih di meja sudah ada beberapa buku ya, banyak banget nih buku. Kok kayaknya bukunya semuanya bahasa Inggris gitu? Why? Because I'm a good English teacher ya, wannabe. Ya bercanda lagi deh tuh. Sebelum saya buka bukunya, ada beberapa hal yang harus saya benar-benar tekankan, saya jelaskan. Pertama, video ini adalah tentang bagaimana cara menggunakan, how to use. Jadi bukan untuk mereview atau mengulas. Saya juga sekaligus mungkin secara tidak langsung meminta izin kepada pihak-pihak seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian kepada pihak penerbit, Grafindo Media Tama dan lain-lain, kemudian juga kepada pihak penyusun atau penulis buku berserta tim ya. Kedua, walaupun buku yang akan saya bahas adalah buku bahasa Inggris, namun saya yakin video ini juga akan bisa dipakai atau dipergunakan pelajaran lain ya. Karena apapun bukunya, siapapun penulisnya, dan dimanapun publishnya, termasuk tahun kapanpun publishnya, selama bersumber dari sumber yang sama yaitu kurikulum 2013, paling tidak untuk tahun publish itu dari 2013 ke atas lah ya, itu semuanya hampir dipastikan dalam bentuk penyajiannya sama. Yang ketiga, kenapa saya akan memilih salah satu buku di sini? Nggak mungkin semuanya ya, saya akan pilih buku yang ini saja. Ada kelas 10 bahasa Inggris. Karena paling tidak buku ini adalah buku paling baru, keluaran tahun 2019 akhir Desember, jadi sudah paling update. Dan buku ini juga mengakomodasi semua kemampuan dasar bahasa Inggris atau English Basic Competence. Dan juga buku ini mengakomodir semua gaya belajar masing-masing siswa atau masing-masing pelajar. Oke, apa itu English Basic Competence? Jadi adalah kemampuan dasar atau kompetensi dasar yang akan dipelajari siswa melalui buku ini, dan diharapkan juga menguasai semua basic competence tersebut. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris, basic competence itu seperti misalkan writing, reading, listening, speaking, sama analyzing ya, atau kemampuan untuk menulis, berbicara, mendengarkan, menganalisis, apalagi tadi ya. Ya itulah ya untuk bahasa Inggris, dan mungkin untuk pelajaran lain pun juga punya basic kompetensinya masing-masing. Kemudian tentang learning style atau gaya belajar. Nah tadi saya bilang setiap orang mungkin punya gaya belajar masing-masing. Contoh kasus seperti ini, saya sendiri baru bisa mengerti sebuah pelajaran ketika saya mendengarkannya langsung dari guru. Jadi berdasarkan penjelasan guru. Ada juga mungkin yang seperti ini, dia baru bisa mengerti sebuah pelajaran dengan banyak membaca. Berarti kan dia stylenya itu adalah reader atau reading. Ada juga yang mungkin style belajarnya itu dia dari banyak latihan. Misalkan dia banyakin ngomong, speaking, akhirnya dia bisa dan mengerti. Nah itu contoh dari gaya belajar. Oke, nah itu hal-hal penting yang harus saya sampaikan terlebih dahulu ya. Sekarang kita coba langsung masuk ke bukunya, tapi biar lebih jelas saya akan tampilkan isi bukunya itu melalui file yang sudah saya scan ya, atau dokumen yang sudah saya scan. Oke, kita buka bukunya.
Oke, nah ini sekarang saya langsung buka halaman 4. Di halaman ini ada yang namanya bagian buku ini ya, menjelaskan apa saja yang akan kalian temui atau kalian baca. Ada bagian-bagiannya dalam buku ini ya. Ini yang dari Grafindo, tapi kalau yang dari Erlangga biasanya adalah judulnya itu How to Use This Book. Ini bagian-bagiannya biasanya juga ditambahin dengan keterangan gambar nomor seperti ini. Jadi buku-buku terbaru keluaran 2013 ke atas yang saya lihat itu hampir semuanya buku pelajaran menggunakan model atau halaman keterangan seperti ini di awal buku. Oke, jadi di sini nih misal ya, di bagian buku ini berisi 10 chapter materi pembelajaran yang disajikan secara sistematis, komunikatif, dan interaktif. Berikut ini cara cerdas yang kami tawarkan kepada Anda untuk membaca dan memahami isi buku ini. Jadi sebetulnya tanpa saya jelaskan pun di setiap buku ada yang namanya keterangan cara membaca atau cara menggunakannya. Namun biar lebih jelas saya buatkan versi videonya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, bagian-bagiannya banyak banget nih, ada 23 untuk setiap bab ya. Wow, banyak banget. Contoh di sini mulai dari learning goals. Learning goals ini apa? Jadi menguraikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa setelah mempelajari materi pembelajaran dalam chapter yang disajikan dan lain-lain, termasuk kepada chapter kompetensi tes atau contoh-contoh soal ya, soal-soal latihan untuk chapter ini. Nah, kemudian juga ada semester kompetensi tes. Jadi contoh-contoh soal untuk satu semester pertama dari mulai learning goal sampai ke wise word. Nah, itu ya. Jadi kalau kita bahas satu persatu kayaknya agak susah kan gitu. Makanya nanti saya akan coba saya tawarkan kepada kalian bagaimana cara menggunakannya biar lebih gampang. Nanti ada yang namanya map konsep atau peta konsep. Oke, kita langsung lihat ke peta konsepnya. Nah, ini dia yang namanya peta konsep. Jadi di buku-buku kurikulum 2013 ciri khasnya setiap bab diberikan halaman seperti ini. Jadi misalkan di bab 2 ini judulnya adalah marvelous ya, jadi tentang complementing orders, kata-kata pujian. Jadi ada semacam bagan ya, peta seperti ini konsep pembelajaran yang akan dipelajari di dalam buku. Jadi sebetulnya map konsep ini diambil atau dibuat berdasarkan ciri khas kegiatan pembelajaran kurikulum 2013, mulai dari observing ya, apa itu observing? Jadi pengamatan, kegiatan pengamatan, questioning, soal jawab ya, jadi ada pertanyaan dan juga jawaban. Jadi siswa diberikan pelajaran bagaimana menjawab pertanyaan atau membuat pertanyaan. Kemudian exploring, menyelidiki ya, siswa belajar menyelidiki dari mulai teks mungkin ya, atau misalkan topik-topik pelajaran pada setiap bab itu exploring. Kemudian associating berarti itu menghubungkan ya, siswa diberikan cara belajar bagaimana menghubungkan informasi-informasi ya, 1, 2, 3 beberapa informasi itu dihubungkan itu semacam termasuk kepada salah satu model pembelajaran 2013. Terakhir namanya communicating ya, atau berkomunikasi. Jadi setiap bagian ini memiliki kegiatan-kegiatan pembelajaran yang pada akhirnya mengarah kepada keberhasilan siswa dalam mempelajari sebuah topik pembelajaran, dalam hal ini adalah learning goals. Dan jadi ini tadi di awal ya, ada yang namanya learning goals. Learning goals itu tujuan pembelajaran. Di sini ada 7 ya, ada tujuan pembelajaran. Jadi diharapkan siswa setelah mempelajari chapter ini akan menguasai ketujuh kemampuan ini. Mulai dari kita lihat saja misalkan dari kata-kata kunci, kata perintahnya ya, students should be able to identify the social function of congratulating and complimenting. Para siswa harus bisa mengidentifikasi fungsi sosial dalam memberikan selamat atau pujian. Itu pertama. Kedua, students should be able to identify and analyze the text structure bla bla bla. Siswa diharapkan mampu atau bisa mengidentifikasi dan juga menganalisa. Should be able to compare, membandingkan ekspresi dari pujian dan lain-lain. Kemudian terakhir, students should be appreciate other people's effort. Siswa diharapkan mampu mengapresiasi dan menghargai usaha orang lain. Nah, ini adalah tujuan atau learning goal. Beda bab, beda topik, beda-beda juga tujuannya ya. Yang jelas itu. Sebelum masuk membahas tentang ini ya, map konsep, saya coba jelasin dulu bagian lainnya. Ini ada keywords ya, atau kata-kata yang bisa dipakai untuk masuk ya ke dalam semua topik yang ada di chapter ini. Misalkan di sini adjectives. Jadi nanti sedikit banyaknya di chapter ini akan membahas tentang kata-kata sifat. Kemudian ada lagi brainstorming ya. Sini brainstorming itu kayak semacam pertanyaan pendek ya yang ditujukan kepada siswa untuk sedikit banyaknya menanyakan diri sendiri dulu gitu. Misalkan contoh nih, what do you know about compliment? Apa yang kamu ketahui tentang pujian? Ya, paling tidak lumayan interaktif nih buku gitu, walaupun dia bentuknya tulisan tapi kayak semacam nanya sama siswanya yang lagi belajar gitu. Siswa pun dituntut untuk berpikir, oh iya ya, apa sih compliment kan gitu, dan lain-lain. Oke. Dari yang 23 bagian tadi ya, pada setiap chapter kita bisa kelompokkan
berdasarkan map konsep ini. Tiap map konsep punya kegiatannya atau activity, practice, latihan masing-masing. Oke, ini untuk yang map, jadi kita jadikan ini sebagai dasar. Oke, saya tunjukkan di layar sebelah kiri dan kanan ya, biar lebih jelas. Nah, ini dia peta konsep yang saya sebutkan barusan. Peta konsep ini adalah ciri khas kegiatan pembelajaran dalam kurikulum 2013. Nah, ini saya beri judul Bagan Peta Konsep Chapter 2 Complement beserta bagian-bagian pada bab dan kompetensi dasar, basic kompetensi yang akan dipelajari atau dikuasai. Di kolom pertama ini adalah bagian-bagian yang 23 bagian tadi. Ini dari mulai praktis 1 sampai kesekian, ini total ada 23 ya, termasuk tadi yang learning goal saya sebutkan pertama. Kolom kedua adalah kata-kata kunci atau keyword. Jadi pada setiap bagian biasanya memiliki kata-kata perintah atau kalimat perintah berupa command verb ya, seperti misalkan think, check, listen, repeat, read, ask, pronunciation, find, dan lain-lain. Nanti hubungannya keywords ini adalah ke bagian yang ketiga atau kolom ketiga. Di kolom ketiga isinya adalah kompetensi dasar yang akan dipelajari oleh siswa. Jadi saling berhubungan, bagian-bagian yang tadi berisi tentang perintah pengerjaan tugas dan lain-lain, yang pada akhirnya adalah siswa akan dapat mempelajari dan mampu menguasai English basic kompetensi di sini ya. Oke, kita coba misalkan, nah ini ya di bukunya. Nah, ini sebelah kiri adalah tadi cover untuk bab kedua atau chapter 2 tentang complement. Judul tematiknya adalah marvelous. Nah, jadi ini adalah basic kompetensi atau kompetensi dasar yang diambil dari silabus kurikulum 2013. Dasar yang harus dimiliki siswa atau akan dipelajari siswa pada chapter ini. Nah, bagian kedua adalah namanya ini advanced organizer ya. Ini menguraikan gambaran singkat dan manfaat dari materi pembelajaran yang akan dipelajari di chapter ini. Oke, kita coba untuk bagian pertama tentang observing ya. Berikut kegiatan, keywords-nya, dan juga kemampuan dasar siswa yang akan dipelajari dan dikuasai. Oke, kita langsung ke observing-nya ya. Kita sesuaikan dengan bagan yang saya buat tadi. Ini observing, ini berisi kegiatan seperti listening and imitating dialogue containing complement and congratulation. Kegiatan-kegiatan yang akan dipelajari siswa atau dilakukan siswa pada bagian observing atau pengamatan. Misalkan di sana nih, ada yang pertama practice 1. Nah, ini nih practice 1. Kita lihat keywordnya adalah think and check. Berada di bagian petunjuk deskripsi perintah penugasan sebelah sini. Think of the correct frequency of you doing this thing in English conversation. Check. Ini kata kuncinya adalah think dan check. Think dalam hal ini berarti adalah menuntut siswa untuk berpikir ya. Makanya saya di sini bilang analyzing atau menganalisa, itu bagian dari kegiatan berpikir. Kemudian check, men-checklist, berarti kan masuk ke writing. Ini masih dasar nih ya. Kita coba di practice kedua. Practice 2 berada di halaman selanjutnya. Nah, ini dia practice 2 ya. Pronunciation. Listen to your teacher. She or he will read a list of words below. Repeat after her or him. Oke, di sini nih kata kuncinya adalah listen. Kemudian repeat. Listen berarti kan mendengarkan. Kita akan belajar kemampuan dasar tentang listening atau mendengarkan. Kemudian repeat, mengulangi. Dalam arti kita mengucapkan ulang apa yang dibacakan oleh guru. Berarti siswa dituntut untuk kemampuan dasar speaking ya, atau berbicara. Nah, itu contohnya. Ini berurutan 1 2 3 4. 1 2 3 4. Kemudian setelah ini latihan lagi. Lihat saja di bagian-bagian di mana ada kata-kata perintah seperti ini. Read. Ini read. Kemudian ask. Mana ini dia ya. Kemudian pronunciation. Kemampuan dasarnya adalah yang ini sebelah kanan yang lagi. Practice 4. Kemudian kita masuk ke activity 1. Berarti yang ini activity 1. Kita lihat deskripsi perintahnya. Your teacher will choose a student to read the dialogue with. Listen to them. Complete the dialogue with word you have heard. You may choose the word from the box. Oke, di sini dari dua baris ini kita dapat mengambil kata kuncinya adalah read, listen, complete. Read, membaca, kemampuan untuk reading. Listen, listening, kemampuan untuk mendengarkan. Kemudian complete dalam arti ini adalah melengkapi dalam kegiatan menulis, melengkapi bagian kosong dengan cara menulis, dalam arti ini berarti writing. Oke, udah paham ya satunya. Sekarang kita coba loncat ke bagian yang questioning. Nah, ini dia questioning di halaman 32 untuk bab 2 ya.
Isinya tentang apa saja kegiatannya, identifying. Jadi kata dasarnya atau ke keywordsnya adalah identifying ya. Contoh di sini di questioning, kita masuk ke activity 4. Activity 4. Work in a new group of 4. Discuss the following question that may come up after watching the previous videos and listening to the dialogue. Oke, kata kuncinya adalah discuss. Ini dia ya. Siswa dituntut atau diperintah untuk mendiskusikan. Diskusi dalam artian berbicara. Berarti ini speaking, listening, analyzing ya. Ketika berdiskusi pasti siswa akan berbicara, mendengarkan dan juga menganalisa. Oke. Lanjut ke yang grammar glimpse. Oke, grammar glimpse. Nah, ini dia, berarti kalau kita dengar kata grammar berarti kan tata bahasa. Berarti ada cuplikan dari tata bahasa tentang adjective. Oke, ini grammar glimpse, adjective ya. Ketika kita diberikan penjelasan dalam bentuk tulisan seperti ini tentang sebuah grammar ya, dalam hal ini adalah adjective, sudah tentu kita akan dituntut untuk berlatih mencoba menguasai semua kompetensi dasar dalam bahasa Inggris. Oke, kemudian practice 5 yang ini cek lagi di bagian untuk keywordsnya. Kemudian quick review. Nah, ini jadi semacam kayak kita evaluasi sementara ya, evaluasi awal setelah kita mempelajari bagian di halaman sebelumnya. Contoh misalkan how to congratulate someone. Jadi di halaman sebelumnya kita sudah dijelaskan atau mempelajari seperti apa caranya memberikan selamat kepada orang lain. Jadi kita ditanya lagi apakah sudah bisa menguasai atau belum. Ini bagian quick review atau ulasan cepat ya, yang pertama. Nah, ini dia quick review. Ini saya nggak kasih nomor nih. Oke, sudah selesai di bagian questioning. Kita lanjut ke bagian exploring. Ini exploring. Sorry. Nah, ini ke atas sedikit. Exploring. Dimulai dari activity 5 berurutan dari yang bagian sebelumnya. Activity 5. Oke. Work in pairs. Read the dialogue below and complete the table with the suitable expression from the dialogue. Kata kuncinya ada dua, yaitu read sama complete. Membaca, reading, dan juga melengkapi completing. Dalam hal ini adalah writing ya. Siswa itu untuk melengkapi bagian kosong yang ada di bawah sini. Oke. Nah, selanjutnya adalah di activity 6 atau kegiatan ke-6 di bagian exploring. Ini dia ya, activity 6. In pairs, read the dialogue and answer the question. Secara berpasangan nih, kalau belajarnya ada temannya, baca dialognya dan juga jawab pertanyaannya. Dua kemampuan dasar berdasarkan dua verb comment atau comment verb ya, dua perintah di sini. Read suruh membaca dulu. Ini read membaca, kemudian answer. Answer berarti kan kita menganalisa. Sebelum kita menjawab pasti kita berpikir dulu, menganalisa, baru kita jawab. Pertanyaan yang ada di bawah sini ada 5 pertanyaan. What are they talking about? Siswa menganalisa dulu, berpikir dulu, lihat gambarnya, baru jawab pertanyaannya. Kemudian lanjut ke character building. Character building di sini ini tambahan informasi lah ya sifatnya. Jadi kayak semacam diberikan gambaran singkat tentang apa itu sincere ya. Sincere ini berarti adalah bagian untuk apa yang berarti ketulusan. Menjadi seorang yang tulus itu benar-benar penting lah, itu intinya ya. Jadi ini lebih kepada bagian siswa untuk bisa meneladani sikap ketulusan atau tulus. Nah, ini untuk yang character building. Begitupun 7, 8 di halaman selanjutnya ada ya. Nah, ini dia nih. Activity 7, kata kuncinya adalah complete share. Mana ya? Ini dia complete, kemudian share ya. Tinggal dibaca perintahnya apa, coba dilaksanakan. Kemudian ada bagian namanya klik ya. Ini dia klik. Klik ini bersifat additional information atau informasi tambahan. Jadi siswa diberikan pilihan ketika mungkin ingin mencari sumber lain di internet ya. Dalam hal ini di buku diberikan sebuah link YouTube nih ya, YouTube. Kita lanjut ke bagian associating ya. Ini langsung di bawahnya ada associating. Kegiatannya adalah mengcompare atau comparing writing. Jadi lebih banyak kepada membandingkan dan juga menulis. Bagian notesnya ini tentang complement and completion. Ini lebih bersifat kepada chapter subject ya. Jadi ini inti materi dari chapter ini adalah tentang complement and completing. Nah, kemudian langsung lanjut ke communicating, kita cepat aja lah ya. Nah, ini ada banyak banget nih, dari mulai activity 10 berurutan ke bawah sampai ke bagian hampir selesai akhir nih ya. Activity 11, 12, quick review, English project, read the news article below. Jadi di sini keywordsnya adalah read, membaca. Kemudian masuk ke English project 2, smart solution, character building, summary-nya juga ada. Ini rangkuman dari keseluruhan materi di bab ini. Refleksi, siswa diberikan pertanyaan sudah menguasai atau belum materi di halaman sebelumnya. Walaupun sudah ya di checklist. Setelah itu selesai nih ya, masuk ke contoh-contoh soal, latihan soal, tinggal diisi aja. Oke.
selesai ya. Sampai di sini dulu untuk penjelasan bagaimana siswa bisa lebih mandiri dan efektif belajar di rumah menggunakan buku paket yang ada. Itu dulu, kita tutup buku dulu ya. Oke, close. Nah, kita tutup bukunya dulu. Oke, sedikit saya review dulu apa yang tadi saya bahas dari cara penggunaan atau cara belajar mandiri di rumah menggunakan buku paket yang kita miliki. Itu jadi pertama tadi ini video bukan untuk mereview tapi untuk cara penggunaan ya, how to use. Kedua, buku ini disusun berdasarkan sumber yang valid, no debat ya, kurikulum 2013. Apapun bukunya, selama itu kurikulum 2013, maka bentuk penyajian materinya pun hampir sama semuanya. Oke, jadi tadi kita juga belajar apa itu English Basic Competence ya, atau kemampuan dasar dalam bahasa Inggris dalam kasus ini. Kemudian juga ada learning style atau gaya belajar masing-masing. Silahkan menyesuaikan dengan isi buku, artinya menyesuaikan gaya belajar kalian masing-masing dengan bukunya gitu. Jadi saya yakin kalau kalian ngikutin ini pasti belajar di rumah kalian pun mandiri akan lebih efektif ya, dengan menggunakan buku paket yang kalian miliki. Oke, kita tinggalin dulu meja belajarnya ya. Ciao. Nah, itu tadi sudah semaksimal mungkin saya coba jelaskan ke kalian gimana caranya belajar di rumah mandiri menggunakan buku paket yang kalian miliki. Semoga bisa dipahami ya dan jelas. Kalaupun memang kurang paham atau kurang jelas, silahkan diulang-ulang terus videonya. Jika ada saran, kritik, atau koreksi, cantumkan di kolom komentar. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, share video ini dengan membagikan link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi ke teman-teman kalian menggunakan semua sosmed yang kalian miliki. Bunyikan lonceng agar kalian jadi orang pertama yang selalu update video terbaru dan bermanfaat dari channel YouTube ini. Support channel YouTube ini agar tetap eksis dengan kalian menekan tombol like dan juga subscribe di bawah video ini. Oke, I think that's enough. Thank you one more time for watching this video. I am Agus Gunawan, sign up. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.